u e o a i u e o a i u. Clap. Apa anjing? Buat sing. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Dan ini di podcast YouTube channel saya yaitu Trans de Mario. Ini podcast Naka Coffee. Naka Talk Karena sekarang lagi di Naka. Nah, kali ini aku Trans sebagai MC di sini dan ada rekan saya. Hai Kal. Dan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat familiar nih di mata-mata kalian. Langsung saja Abdan. Kok Abdan bang? Dwi Abdan alias Kolem. Halo, nama saya Dwi Abdan, kantor Kolem. Jaga aja. Oke. Apa? Gimana nih Mas Kolem? Gimana? Gimana? Apanya gimana? Apanya yang gimana? Lagi sibukan apa akhir-akhir ini? Sibukan sih karena lagi libur semester ya, jadi sibuk di rumah aja. Sibuk di rumah aja. Iya betul banget. Kalau di luar malas. Kalau ditanya lagi sibuk apa? Lagi sibuk nih di rumah gitu ya? Betul. Nyibukin diri. Ini kenakan nih kira-kira mau ngapain Mas Kolem? Kebetulan saya melihat di Instagram ada kafe bagus di sini, jadi saya datang. Kebetulan ketemu kalian berdua nih. Oke, jangan lupa teman-teman untuk ke Naka Coffee. Betul. Pakai kupon bonus 5.000. Cari topik. Ketik situ, welcome ini. Topik apa yang nak dibahas? Nah, jadi Kolem ini guys, teman kami dari kapan kita berteman? Dari 2022 ya? Betul. Akhir ya? Enggak sih, Oh, pertengahan sih. Tengahan ya? September. Kita pertama kali ngobrol tuh kapan ya? Pertama kali ngobrol Film cowok. betul banget lu jadi. Oke. Nah, Jangan. Enggak ada. Nah, film cowok tuh sebenarnya Aku Galak Jadi Asrada. Iya enggak sih? Ya, betul. Ingat enggak kalau momen Betul. itu? Nah, Dio jadi Asrada, guys. Asrada 2, guys. Aku pengen, dan aku saat itu kan aku ngejelek-jelek ke kau. Astagfirullah. Jujur ya. Bilang, Enggak bisa deh, enggak ngerti astagfirullah. aku bilang tuh bagus kok. Bagus tuh produser kan. Ya apa? Gus, aku bagus. Pak aku aja orang muda itu. Cewek Gus. Ya, bisa mendirect. Sorry lah. Ya apa? Memang jelek. Aduh. Berat. Apalagi nih? Kita ngomongin yang lagi trending aja. Oke. Apa tuh? Apa lagi trending sekarang nih? Film. Film, betul. Film yang baru-baru ini hype di TikTok, di YouTube. Itu Maghrib. Subuh. Betul. Bapak dari masa depan. Film Sore Istri dari Masa Depan. Betul banget. Kamu nontonnya kapan? Saya nonton 2 kali, Mas. Waduh. Saya nonton Apa 2 itu kali. nonton 2 kali? Pertama tuh karena sebenarnya ngikutin yang di Lawrence itu dari lama dan nggak kesempatan nonton. Harusnya tuh di awal-awal keluar tuh harusnya nonton, cuma nggak kesempatan dan akhirnya udah 2 minggu baru saya nonton. Setelah nonton sekali kayak Kurang, masih ada yang janggal. Ada yang bingung, melongok gitu. Makanya pengen nonton lagi. Mas udah berapa kali nonton? Baru sekali. Sekali. Gan nggak puas karena nonton sama temennya agak bego-bego gitu. Katanya pas bagian scene yang ngulang-ngulang itu, aku juga film apa ini? What the fuck? Bodoh Nggak kau ngerti ya? anjing jago. Bodoh nian kau anjing. Kau udah menangkap isi film bangsat ya. Jadi sepertinya nanti saya akan nonton lagi. Apa yang Merasakan best eksperimen ya? Betul banget. Sebenarnya mau nonton di Jakarta kemarin. Sekalian mau datangin hotelnya gitu loh yang lingkaran tangga lingkaran. Di Jakarta itu Di ya? Jakarta itu. Udah datang cuman males nggak lanjut lagi. Gitu. Jadi
Jadi kan sekarang kan Mas Kodam kan kuliah tuh berada di pada semester akhir. Betul. Kira-kira kalau kita balik ke masa lalu, gimana sih Mas Kodam buat perjuangannya? Kos nggak sih Mas Kodam dulu? Hah? Ngekos? Dulu ngekos. Nggak ngekos sih. Sebenarnya punya rumah, cuman kehidupannya seperti ngekos. Oh gitu. Tuh. Coba boleh diceritakan Mas Kodam. Sebenarnya saya bingung mau ngekos. Ngekos juga enggak, karena punya rumah, tapi hidup rasa ngekos. Jadi saya bingung mendeskripsikannya gimana gitu ya. Boleh diceritain gimana sih maksudnya? Ya, karena saya punya rumah di sekitaran kampus, itu punya rumah untuk disewain gitu. Jadi saya kebetulan pas itu lagi COVID. Nggak. Kebetulan lagi COVID jadi kosong rumahnya, jadi saya yang nempatinnya gitu. Oh gitu. Makanya rasanya punya rumah sendiri tapi rasanya Rasa ngekos itu dari harian gitu. dari sampah pungli. Enggak dong, oleh orang tua saya. Terus bagaimana pendapat Polem untuk kasus DJ Panda kemarin? Di Jepang aja. yang ngambilin Erika. Aku udah ngikutin cowok. Itu hanya kasus untuk manipulasi apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Itu pandangan sebenarnya Mas. Enggak peduli saya mbak, itu pengalian isu mbak. Apalah itu, siapa Erika Lina itu siapa cok? oke Mas Polem, sekarang kita akan bahas ke yang sedikit serius. Apa boleh. Kita mau nanya ke pendapat Mas Polem terhadap kejadian rendang di Salju kemarin. Sebagai orang Palembang dari lahir ya Mas? Iya dari Dari lahir di saya. Palembang, gimana sih Mas Polem menangkap kita ini? Pendapat saya tentang Willy Salim rendang itu ya sebenarnya salah si Willy sih. Salah sih. Karena penempatan dia lokasi syuting, maaf ya ini nanti saya viral. Penempatan lokasi bagi-baginya. Ah betul ya. Iya lagi. Kebetulan karena BKB itu kan tempat rawan kejahatan ya. Ya saya saja kehilangan dompet di BKB. Ya salah aja sih kalau dia buatnya di KM 12 itu masyarakat yang bagus Bagus sampai sekali. saya. Seperti Mas Polem ini. Iya. Ya nggak mungkin. Tapi mungkin sepi aja nanti bagi-bagi. Karena ketemu. Iya. Korek. Soalnya itu gimana ya Mas Polem? Saya itu dikatain rendang-rendang gitu. Sama mas. Soalnya dikaji yang kata Rendang-rendang. emang anjing gitu. Binatang dikatain saya. Tai. Jadi yang salah tuh Willy Salim. Apa warga? Enggak juga ya, warganya juga salah karena ya siapa yang mau ya perbuatan salah itu perbuatan mencuri pidana itu mas. Ya apa yang ngambil rendang bukan punya dia gitu. Posesi berarti. Salah dua-duanya sih menurut saya. Enggak mendiskriminatif salah satu dari pihak. Oke, kita sekarang masuk ke kehidupan pribadinya Mas Polem. Apa cita-cita Polem? Untuk cita-cita. Untuk cita-cita saya belum tahu mas. Keben ada rokok. Saya ikutin aturan saja. Sampai sekarang pun masih gitu. Masih itu mas. Saya bingung mau jadi apa. Kalau masuk hukum tuh kenapa? Karena gara-gara kakak atau apa? Soalnya setahu saya kakak Mas tuh anak hukum juga. Sebelum ngomong dulu ya guys. Kalau kita tamunya dibelikan makan itu. Kalau di iseng aja sih mencet hukum. Iseng ya? Iya awalnya tuh antara dua, antara ikom sama hukum. Karena menurut saya tulisan hukum tuh lebih 5 huruf, jadi saya milih hukum gitu. Agak aneh kan alasannya, cuman faktanya begitu memang. Penjas nih nama penjas. Mungkin nggak saya juga pilih penjas itu. Saya nggak boleh juga.
setelah masuk hukum tuh enjoy dengan hukum. Enjoy aja sih, mati hidup. Lalu flow-nya kita ikuti. Ya nanti lama-lama ya asik sendiri. Berarti Mas ini taat dengan hukum. Ya nggak mungkin mas. Nggak mungkin ya. Berarti orang-orang di luar sana yang dunia hukum tuh tidak taat dengan hukum. Pasti. Setiap manusia pasti ada kesalahan mas. Tapi ya namanya itu kan hukum itu adalah cita-cita mas. Kan keadilan itu adalah cita-cita. Prinsip hidup. Jadi harus patokannya harus adil gitu. Hablumillah, hablumillas. Apa itu artinya mas? Atau apa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Betul. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ngomong-ngomong mas percaya rukun iman? Percaya dong mas. Percaya. Saya Islam mas. Boleh disebutkan satu persatu mas? Enggak lupa mas. Iman pertama. Ada mas. Lupa mas. Apalagi mas? Gimana menurut Mas pandangan Mas gimana menurut pandangan Mas tentang hukum di Indonesia? Tergantung. Aduh, ini kan kalau orang-orang hukum ditanya gini pasti jawabannya tergantung. Tergantung perspektif. Kasihan Mas kalau digantung. Tergantung orangnya itu. Beda mas. Jangan tanya yang berat-berat mas. Saya mau nyantai mas. Saya gak mau mikir kayak gitu lagi mas. Capek mas. Sekarang pertanyaan lebih ringan ya mas Bobo. Iya betul. Sebutkan top 5 jalur hukum tercantik yang akan mas Bobo. Gak mau mas. Saya gak mau. Kenapa nggak mau Mas? Nggak mau. Ini kan belum tentu anak hukumnya. Semua orang cukup cantik. Terutama di buku. Aku cowok. Gue tadi itu, chat GPT tadi. Ini cowok. Kalau sini bebas caranya. Quarter. Kebodohan yang kami syukuri, cerita kegagalan, keputusan ofisir untuk malu-maluin tapi itu titik balik hidup. Kegelisahan anak 20-an, takut masa depan, passion bingung, dan sudah tadi. Sudah ngomongin diri sendiri kesalahan. Gue nggak pintar tapi gue penasaran. Dia ada sesuatu. Cerita di balik itu. Ya mas, saya bukan mahasiswa. Debat nggak serius. Ritual aneh. Ritual apa? Oh ritual kesiaran kau. Anak kelas survival game. Nggak ada yang cok. Nggak kreatif. Mas punya cerita. Mas rokoknya mas, jangan dideketin gitu mas. Maaf ya Mas. Mas punya cerita menyedihkan ya? Jangan menyedihkan ya, cerita sial. Kalau cerita sial, nggak ada sih mas. Atau saya lupa aja ya mungkin ya. Mas punya cerita menarik nggak dalam hidup Mas? Kalau nggak, sudah aja ini. Nggak ada mas. Saya bingung mas. Baru datang langsung podcast gini langsung bingung saya mas. Komplek mas. Cerita menarik saya ini mas. Baru datang langsung podcast. Oh, aneh aja menurut saya orang-orang. Ya, itulah kami Mas. Yang saya sesali adalah kenapa anda merokok? Maaf ya Mas. Gimana pandangan Mas dengan orang-orang yang merokok? Tolol, bodoh, binatang. Pikir aja. Kami orang yang non rokok tuh nanti jadi para asip. Apa? Rokok pasif. Ya, kita aja nggak mikirin orang lain berdosa nanti. Itu aja sih, simpel aja. Bos simpel aja orang. Itu aja mas. Jadi Mas belum punya cita-cita nih? Belum mas. Mungkin kedepannya tuh Mas pengen ngapain atau ada project apa? Boleh cerita? Kalau kehidupannya saya pengen kerja yang enjoy. Enjoy itu dalam artian apa? Banyak. Berbisnis pak. Berbisnis tuh bukan kerjaan sih. Ini kan Kerjaan itu dong. itu kerjaan enjoy. Berbisnis pak.
Haikal film enjoy. Tergantung mas, kalau dia jadi Kan dipencet gitu. jadi krunya mas, nggak enjoy mas, karena ditekan oleh orang, oleh sutradara mas. Kalau dia jadi sutradara nggak enjoy dia baru mas, karena nggak ada tekanan gitu. Tergantung perspektif aja. Sekarang berarti udah semester 6 ya mas? 7 mas. 7 ya? 7 ya? 7. Kita mas sama tuh, apa ini kok mas? Mas Mas nyangka nggak bisa nyampe di titik ini? Nggak nyangka mas, aku aja kaget mas. Tiba-tiba mau skripsi aja mas. Iya. Padahal Dari awal yang iseng masuk hukum, tiba-tiba ke Jakarta. udah skripsi aja Ke mas. Jakarta, skripsian, ngurus hukum. Iya Ke mas. Jakarta tuh magang mas. Magang mas. Iseng aja mas. Seru nggak mas Jakarta mas? Seru asal mampu. Asal mampu mas. Aneh aja mas, orang sarapannya mie ayam mas. Nggak terbayang kan mas sarapan mie ayam. Aneh menurut saya mas. Kata-kata hari ini seru asal mampu. Asal mampu. Perintis. Bukan? Bukan mewaris. Jadi perintis itu seru. Seru ya. Iya. Kata anak kecil. Kamu mau bingung sih. Kamu bingung apalagi aku anjing. Ada ini nggak mas? Ada rekomendasi film yang bagus nggak mas untuk kita? Ada mas. Film apa tuh? Tapi barat mas. Dia itu kayak orang kulit hitam gitu mas. Kerja sama enggak kebalik mas. Orang kulit putih kerja sama orang kulit hitam. Itu pada tahun 60-an mas. Kan di Amerika pada tahun 60-an kan rasisme tingkat Iya, iya. tinggi mas. Sampai sekarang nggak sih? Enggak mas, kalau sekarang Udah mulai nggak? udah mulai mas. Jadi ceritanya orang kulit putih itu ibarat imigrasi. Orang kulit putih itu orang Italia mas. Ya. Dia itu kerja sama orang kulit hitam. Jadi supirnya. Ya perspektif orang zaman dulu kan ya aneh aja kan orang kulit putih kerja sama orang kulit hitam mas. Jadi kayak kebalik gitu. Dibalik itu mas. Jadi dia tuh si orang kulit hitamnya ini dia itu seorang pianis mas. Pianis. Dia tuh mau konser keliling Amerika gitu mas. Tapi kan karena tahun segitu tingkat rasismenya tinggi ya mas ya. Mana dia orang kulit hitam. Jadi dia butuh pengawal. Dan dia buka lowongan kerja mas, supir untuk dia membawa dia keliling Amerika gitu mas. Terus seleksi supir. Nah si orang kulit putih ini ngelamar jadi supir orang kulit hitam itu mas. Orang kulit hitam. Ya. Orang kulit hitam mas. Ya ngelamar jadi supir. Tapi ada yang kulit hitam lain bapak. Ada lah pasti. Terus mengapa di bapak itu milih dia? Karena ya asik kayak unik aja gitu mas. Orang lain kan orang hitam semua ya mas. Dia sendiri orang kulit putih jadi ya terpilihlah orang kulit putih. Awal kerja ya kayak risih gitu aja mas. Orang kulit putih risih ya aneh aja gitu ya kerja sama orang kulit hitam gitu. Kayak ya anggapannya dia lebih tinggi dari orang itu. Terus mulailah mereka berkeliling Amerika gitu. Tuh Rewangi dia piano ya. ada kehidupannya sendiri lah, ada cerita kehidupannya sendiri. Udah gitu aja mas. Udah ada cerita itu. Menarik ceritanya. Mungkin lebih kena lagi kalau kita nonton filmnya ya. Betul. Apa judulnya mas? Piano Man. Gak tau mas, ini lupa saya mas. Oh yang ini bukan yang Golden Hour itu bukan? Ada ini ya. Di film itu ada bawa lagu Golden Hour. Enggak mas, film lama itu mas. Itu yang itu lah mas. Pernah masuk kok. One Week on Film View mas. Kan ada konten mas. Masuk gitu. Rekomendasi film gitu. Iya.
Itu aja mas. Jangan tidur itu, salahnya jangan tidur. Kerja mas, kerja. Tidur. Maaf mas, saya ketiduran. Nggak digaji gitu. Masuk angin saya mas. Syutingin orang di Layo mas. Ayolah nonton saya mas. Tadi ya? Kemarin mas. Syuting apa mas? Video organisasi mas. Nggak tahan saya mas. Dapat dari mana jobnya mas? Dari anak BEM mas. Ini rumah di Layu udah disewain ya mas? Udah disewain mbak. Udah ada yang isi? Kok nanyain rumah Layo mbak? Ngapa mbak? Udah ada yang isi ya? Mau ngisi mbak? Nah kalau belum ada yang isi boleh promo di sini. Ah udah ada mbak. Kok bisa dapat job chat lah? Hah? Oh ya aku nih uang tinggi. Gagal juga cok jobnya. Iya anjing ya. Aku kan nyewa len. Nyewa gini balik. Sampai di Genten ya dekat rumah kau. Dekatnya rumah kau. Istana kamera. Oh, sandrinya yang kemarin ya kak? Iya, nyewa di situ Aku tuh nyewa Lah terpasang gimbal Gue hidupi Aku udah hidup anjing. Wong itu lah bertumbuhan kalau Anjing aku cemas coba. Aku udah hidup ini. Bangsat nih. Tidak dicas oleh wong nyewa itu bang. Gimbal ya? Iya anjingan cok. Ya, mau udah mau. Ngecas dulu. Mau udah mau. Aku kan udah rumahan cok. Acara apa sih? Ada video organisasi. Anjingan itu cok. Habis tuh tadi cas lah full aku pakai oke pakai bentar oke istirahat sudah istirahat tuh kan aku cas lagi oke lah penuh nah aku pakai lagi dia tuh tulisan error itu loh tiba-tiba anjingnya cok Kamu udah ngapain? ngomong aku kakek tidak terti apa tidak terti Yang nyewa itu. iya kurang tahu dia menstabilizer anjingnya dia aku udahlah pakai handheld aja aku megang mana lens 110 mana lensanya udah AT OSS 10 agak geter-geter dikit lah rekam gitu mas kekesalan saya Nah itu saya itu anjingnya mas kesal banget saya mas ngomong cok MC. keren mas lagi mas Legal. Lagi. Nah kami ini mau syuting mas. kenapa mas Kami tuh pengen syuting tapi tidak ngerti cerita mas. Mungkin mas tuh ada cerita. menarik mas boleh kita ambil dari lagu aja mas Boleh. Ini romance mas, saya pengen mas. oh romance ya Misal aku produser cak di cerita apa jatuh cinta seperti di film-film. nggak nonton mas Misal aku produser, aku nanya ke sutradara, apa di cerita dari jadi gitu. banyak kan inspirasi ide saya itu dari lagu Oke. misalkan kayak sore ini kan terinspirasi dari lagunya Bara Suara Tidak, ya tidak. saya baca wawancaranya ya Wawancaranya itu pasien dia lagi nulis skrip, dia dengar lagu Ya, Bara ya Suara. itulah, Ya kan bukan dari ya, terinspirasi ada Bukan- idenya Iya bukan ide awal cerita. iya tapi ada idenya kan Ya, Mas boleh pegang ini aja Mas, teman saya tidur itu Mas. Terus Mas, ya itu aja kamu nanyain apa ini iya apa? Lagu apa yang mau Mas jadi cerita? saya bingung kalau romance saya nggak suka film romance Kenapa? kecuali sorry ya nggak suka aja saya. Aneh free sama siapa nih Pravita sih Oktober itu lah itu aja kecuali Dia emang aneh sih itu. menurut mas siapa yang salah mas Si ini yang salah, si cewek, siapa namanya? Samar. Winter Samar sama tapi salah. Karena si Cak mempermainkan dia si Samar tuh. Si siapa si Jack? Jadi siapa namanya? siapa ya yang lana yang lana siapa namanya Ronaldo Siapa? Tom Aye Tom Lembong.
Tapi sebodohnya si Tom nih tetep dia masih nggak berharap. Dan ujung-ujungnya mereka pisah dan si Summer lah ada istri suami baru. Tapi dong